Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan sengaja saya mengambil suasana santai seperti ini karena baru selesai menyaksikan pertandingan di Liga 1 BRI. Itu mempertemukan antara Rans dan Persibaya yang berakhir 2-2. Tapi bukan di situ topik pembicaraan saya, karena lebih menarik bagaimana untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan terutama di papan atas siapa yang akan menjadi juara. Dan memang setelah Persib Bandung tergelincir saat menghadapi Barito kalah dengan 1-2, terlepas mereka bermain dengan 10 pemain pada hari Senin kemarin, dengan penjaga gawang Teja Paku Alam itu keluar sejak di menit 44. Bahkan mereka sempat unggul lewat Da Silva di menit 20 sebelum ada 2 gol balasan dari pasukan Rahmat Darmawan dan mengalahkan Persib. Ini posisi dari PSM semakin dingin di puncak klasemen. Artinya semakin nyaman mereka. Peluang menjadi juara itu sudah di depan mata. Tinggal bagaimana anak-anak Jugo Eja ini konsisten, tetap harus fokus ke depan untuk tidak banyak kehilangan angka, paling tidak di 8 pertandingan terakhir yang nantinya akan dimainkan oleh pasukan Bernardo Tavares ini. Nah, ini juga agak tertolong karena pada hari Minggu sebelum Persib kalah, Persija salah satu juga yang bisa mengancam posisi mereka itu tertahan. Tidak mampu bisa menang meraih 3 poin melawan Madura. Bermain imbang 0-0. Ini yang menguntungkan. Dengan 2 lawan yang berada di bawah PSM yang mengancam mereka, mengintip posisi PSM, Persib dan Persija tersandung, ini semakin bagus. Karena semua sudah bermain 26 kali dan PSM masih unggul 4 poin di atas Persib, dan mereka ada 5 poin di atas Persija karena mereka dengan 56 poin dari 26 pertandingan, Persib dengan 52 poin, juga pertandingan yang sama, dan Persija dengan 51 poin. Ini karena tidak beranjak 2 tim yang ada di bawah Persib dan Persija, saya pikir boleh tersenyumlah bagi ayam jantan dari timur ini, PSM Makassar. Karena nantinya besok sore mereka akan bertarung melawan Dewa United. Pertandingan ini akan dimainkan di Parepare, di Stadion B.J. Habibie, dan kesempatan harus mendulang 3 poin bagi William Pluim dan kawan-kawan. Karena 3 poin ini adalah harga mati. Mutlak mereka harus ambil, tidak boleh kehilangan di saat bermain di kandang, dan kita tahu sulit mengalahkan PSM kalau bermain di kandang mereka. Apalagi ada 2 pertandingan ke depan, mereka bermain di kandang, jadi 6 poin ini bagus buat mereka. Setelah nanti lawan Dewa dan mereka akan ketemu dengan Persis. Nah, kalau mereka menangkan akan menjauh dengan 7 poin di atas Persib, 8 poin di atas Persija. Kemudian pada tanggal 4 akan terjadi duel seru antara Persija dan Persib. Ini juga menguntungkan bagi PSM. Kalau bermain imbang semakin bagus bagi PSM. Dan apalagi PSM menang melawan Persis Solo, akan lebih jauh mereka. Kalau sudah mereka bisa 7 poin, mereka dengan ketambahan 2 lagi jadi ada 9 poin di atas Persib dan Persija. Kalau bermain ini, apalagi kalau Persib kalah. Karena Persija kan ingin mengkudeta, mengambil alih posisi kedua dari Persib. Dengan 51 poin, mereka ketambahan 3 jadi 54. Persib Bandung dengan 52, jadi mereka akan ada di peringkat kedua. Ini akan menjadi tugas utama dari pasukan Thomas Doll. Mereka harus bisa menang sehingga mereka ada di posisi kedua. Dengan PSM menang melawan Dewa dengan 59 poin, berarti ada 5 poin mereka unggul dari Persija. Kalau Persija bisa menang melawan Persib, maka ini juga tugas berat dari pasukan Luis Mia ini ketika mereka tandang menghadapi Persija. Mereka tidak boleh kehilangan angka, paling tidak hasil imbang. Ini sudah bagus. Tapi Persija kan ingin membalas kekalahan mereka ketika kalah 1-0 ketika bermain melawan Persib Bandung. Nah, ini agak rame kalau kedua tim ini bertarung dan kemudian Persib yang berada di peringkat kedua hilang kesempatan untuk bisa mendapatkan 3 poin. Bagus buat PSM. Karena itu PSM tertolong dengan saya bilang tadi. Ada 2 kandang mereka. Ini memungkinkan mereka akan lebih menjauh. Nah, hitung-hitungan yang ada, saya sempat mencoret-coret juga melihat ini. Dari 8 pertandingan, kalau saya lihat yang akan dimainkan oleh PSM, paling tidak kalau mereka menyapu 4 laga kandang mereka. Karena ada 8 itu kan ada 4 kandang bermain di Parepare, di B.J. Habibie. Kemudian ada 4 tandang.
Nah, kalau mereka menang semua 4 kandang, ini bagus. Tinggal mencari menang 1 kali tandang. Ya, di tandang itu mereka akan ketemu Persikabo, akan ketemu Persita, ketemu Madura, ketemu PSIS. Nah, mereka ambil 1 pertandingan dan sisanya mereka imbang saja udah cukup dengan 5 kemenangan. Ya, ada 1 imbang sekarang. Apalagi mereka sudah kalau sampai unggul selisih 7-8 poin dari 2 tim yang berada di bawah, ini sudah aman. Karena kalau 5 kemenangan kan nilai mereka dari sekarang 56 tambah 15 ya 71 poin. Ini enak buat mereka. Itu bisa menjadi juara. Nah, bagi Persib kalau ingin juara ya mengambil alih posisi dari PSM, Persib tidak boleh kehilangan 1 pertandingan pun. Kalau mereka sudah kehilangan kalah dari Persija, kemudian sempat bermain imbang lagi dengan di 7 pertandingan kedepannya, ya berat. Mereka mengharuskan untuk menang semua. 8 pertandingan ini harus sapu bersih. Ini yang berat bagi Persib. Paling tidak 7 pertandingan mereka sapu bersih. Ya, 1 mungkin imbang. Dan sambil berharap PSM itu mengalami beberapa kekalahan. Tapi memang sulit ya. Kalau melihat dari 8 pertandingan sisa, kalau kemudian PSM akan kalah 4 kali agak berat. Ya, agak sulit buat mereka. Sekali-kali aja susah. Karena sejauh ini kan mereka baru 2 kali kekalahan. Menghadapi Madura United dan Persija. Lawan Madura pun bukan bermain di Parepare kan. Ketika sistem bubble berlangsung mereka kalah itu di Maguwarjo ya. Kalau nggak salah. Jadi ini yang membuat bahwa mereka sangat kuat kalau bermain di B.J. Habibie di Parepare. Tapi mereka masih akan bertarung lagi melawan Madura United. Tandang. Ya. Nah, mereka juga diuntungkan PSM ini. Di saat mereka nantinya bermain pada pertandingan terakhir. Itu melawan Borneo. Berlangsung di kandang. Ini yang menguntungkan buat mereka. Ya. Kalau mereka ada beberapa pertandingan misalnya imbang, kemudian 4 kandang mereka sapu termasuk melawan Borneo kan ini bagus. Mereka tinggal mengejar 1 angka ketika keluar kandang. Nah, keluar kandang setelah menghadapi Dewa dan Persis, mereka harus menghadapi Persikabo dan juga dengan Persita. 2 ini. Menang 1 dan imbang 1 aja cukup buat mereka ketika mereka 2 tandang. Nanti akan berlangsung sebelum mereka tandang melawan Madura dan PSIS. Karena mereka harus balik lagi ke kandang menghadapi salah satu tim kuat tapi bermain di Parepare. Menghadapi Bayangkara. Ya. Ini enak. Karena Bayangkara dan Borneo kan termasuk tim yang kuat juga. Dan dua-dua bermain di markasnya PSM. Ini yang baik juga mereka. Bantu dengan jadwal yang sangat bagus. Yang memungkinkan mereka untuk, saya bilang tadi, menyapu bersih semua pertandingan 4 kandang ini. Jangan sampai mereka hilang poin. Misalnya di 4 kandang termasuk melawan Dewa nantinya. Ya pada hari Rabu ini. Ya mereka harus bisa menang. Ya. Nah Dewa kemarin kalau nggak salah sempat kalah terakhir ya. Melawan Bali United 1-2 di kandang. Pasti Dewa juga tentang ingin bangkit. Pasukan yang ditangani oleh Olde Rekering ini ya. Mereka juga ingin bagaimana bisa mengejutkan PSM. Bertekad, berambisi untuk paling tidak menahan PSM draw di Parepare. Terasa memang berat bagi mereka. Makanya PSM ini harus tetap fokus saya bilang. Dan mereka tidak boleh hilang angka. Dan saya masih meyakini kalau bermain di kandang mereka sangat kuat ya. Dengan William Pluim, kemudian mereka masih punya Everton, ada Ramadan Sananta juga di depan, masih ada Yakob Sayuri, ada Arfan, Akbar Tanjung, Kenzo Nambu ya. Ada Muhammad Rizky Pratama, ini kalau bermain dengan 5 gelandang mereka kuat. Ada Agung Manan di belakang, Juran Fernandes, ini kan pemain, ada Erwin Gutawa, ini bagus. Ya, pemain-pemain mereka ini. Timnya diasuh oleh Bernardo Tavares. Dan saya meyakini mereka akan sekarang semakin termotivasi, semakin percaya diri ketika Persib ya harus tersandung ya melawan Barito. Dan kemarin sebelumnya Madura menahan imbang Persija. Inilah yang membuat mereka semakin bergairah, semakin terbuka peluang untuk bisa menjadi juara. Kapan lagi? Kesempatannya sekarang bagi PSM. Ya, ketika pada musim lalu mereka keluar dari 10 besar, sekarang mereka ada di puncak, tidak boleh turun. Karena posisi mereka enak. Sedang unggul 4 poin dengan 26 pertandingan dan 5 poin dari Persija. Bagus. Memungkinkan saya bilang tadi 7 poin. Kalau besok mereka bisa mengatasi Dewa United. Ini kan akan jauh lebih bagus. Dalam hitung-hitungannya saya ini, wah, ini pastilah 90% mereka sudah di depan untuk bisa menjadi juara kalau bisa melihat di sini. Apalagi menuntutkan baik Persib maupun Persija itu harus memenangkan semua pertandingan.
dan berharap PSM tersandung di beberapa pertandingan kalau mau menjadi juara. Nah, inilah yang sangat berat. Kalau mengharuskan bahwa 8 pertandingan sisa itu Persib harus menang semua atau Persija harus bisa menang semua, dan PSM mungkin ada 3-4 kekalahan lagi ke depan. Terasa berat memang. Namun dalam sepak bola semua bisa terjadi, ya. Jadi tetap berhati-hati bagi PSM. Pasukan PSM ini pendukungnya sangat yakin pasti. Mereka sudah akan berteriak dengan Ewako PSM. Wah, Ewako Juku Eja. Ini yang menjadi menguat bagi mereka, selalu termotivasi dan mereka bermain dengan penuh semangat, ya. Tidak banyak bintang di sana sebenarnya. Tetapi ini kita bisa melihat bagaimana cara meracik strategi dari seorang Bernardo Tavares, sehingga muncul juga pemain-pemain muda yang sangat berbakat di sana, baik yang juga diambil oleh STY untuk menuju ke U20, ya, yang sekarang sedang berkonsentrasi di Uzbek, dan juga ada beberapa pemain ya di timnas senior juga, ya, ada Yakob Sayuri yang bagus, ada Ramadan Sananta yang mungkin akan bisa diambil oleh Indra Syarif untuk bisa bermain di SEA Games nantinya. Jadi memang luar biasa bagaimana bakat-bakat muda yang ada di PSM ini. Kita akan tunggu nantinya, ya, melihat 2 pertandingan kandang mereka. Apakah mereka mampu untuk mendulang 6 angka, menang melawan Dewa dan Persis untuk membuat mereka semakin kuat di atas. Kita nantikan sepak terjang dari PSM Makassar, Ewako. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.